Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Ibu. Iya, sebelum kita mulai pertemuan kita, ketua kelasnya mana? Ya, dipimpin dulu doanya ya, Nak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, suara Ibu kedengaran nggak? Kedengaran jelas? Jelas, Bu. Dengar, Bu. Iya. Kita absen dulu ya. Semuanya hadir, ketua kelas? Siap, hadir, Bu. Ya, bagus. Semangat ya semuanya. Kalau semuanya semangat, Ibu pun jadi ngajarnya semangat juga. Jadi kita sama-sama semangat ya. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Kita langsung masuk aja ke materi hari ini. Materi hari ini kita yaitu mengenai cerpen. Sebentar Ibu share materinya. Oke, sudah kelihatan belum? Belum. Belum, Ibu. Oh, udah, Bu, udah. Udah. Iya. Cerpen, Ibu menjelaskan. Jadi buat anak-anak yang kalau misalnya posisi duduknya belum enak, dienakan dulu. Kalau misalnya bungkuk, ditegakkan dulu biar enak ya. Oke. Pertama, ya ini topik kita pada hari ini mengenai cerpen. Apa itu cerpen? Cerita pendek. Ya, kita masuk ke dalam pengertian cerpen. Jadi, pengertian cerpen menurut KBBI adalah kisahan pendek yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam situasi. Jadi dari pengertian ini yang bisa kita ambil di garis bawahi kurang dari 10.000 kata. Jadi apa gunanya Ibu bilang di garis bawahi? Jadi langsung ingat tuh kalau pengertian dari cerpen itu apa? Ingat kurang dari 10 kata. Jadi bisa kalian rangkai sendiri kata-katanya tapi tidak menghilangkan inti dari pengertian cerpen tersebut. Itu maksudnya ya. Yang kedua, ini ada tujuan cerpen. Tujuan cerpen itu apa? Sebagai media hiburan dan juga bisa sebagai media untuk meluapkan isi hati dari si penulis cerpen itu menjadi sebuah karya. Karya apa? Itulah nama cerpen tadi, karya cerpen tadi yang bisa dinikmati oleh pembacanya. Jadi tujuan cerpen itu ya, bisa dipahami? Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, bagus. Kita lanjut ya. Ada unsur-unsur cerpen. Diingat, ada abstrak, ada orientasi, ada komplikasi, ada evaluasi, resolusi, yang terakhir ada koda. Jadi, ini ada berapa? Ada 6. Diingat, dilihat, diperhatikan setiap dari pengertian-pengertian yang ada. Dari abstrak itu merupakan sebagai pelengkap dari sebuah cerpen. Ini abstrak, ini opsional nih. Karena dibilang abstrak bisa jadi tidak ada dalam sebuah cerpen. Jadi opsional, pilihan oleh si penulis cerpen tadi. Orientasi itu apa? Menjelaskan latar waktunya, tempat maupun suasana yang ada di cerpen tadi. Itu bisa dipahami ya. Yang ketiga, ada komplikasi. Komplikasi itu apa, Bu? Struktur di mana terdapat pemaparan awal sebuah masalah yang dihadapi oleh tokoh. Biasanya apa? Biasanya watak dari tokoh itu yang diceritakan di cerpen yang akan dijelaskan pada bagian mana gitu. Itu yang dimaksud dari komplikasi ya. Evaluasi. Evaluasi apa, Bu? Masalah yang dipaparkan yang akan semakin memuncak. Jadi di setiap di cerpen itu ada kayak masuk masalah, ada puncaknya, itulah puncak masalah disebut dengan evaluasi, puncak dari masalah dari cerpen itu. Lalu ini apa? Ada selanjutnya ada resolusi. Resolusi merupakan akhir dari permasalahan. Jadi ini namanya resolusi.
Resolusi berarti ada namanya solusinya gitu, solusi dari permasalahan yang dijelaskan di dalam cerpen tadi gitu. Yang terakhir apa? Koda, pesan moral. Jadi setiap cerpen pasti ada namanya pesan moral. Apapun cerpennya pasti ada namanya pesan moral yang bisa ditarik. Jadi anak-anak semua harus ingat, wajib tahu apa itu unsur-unsur cerpen. Karena kalau misalnya udah tahu apa unsur-unsur cerpen ini, lebih mudah memahami lagi nanti strukturnya dari cerpen itu seperti apa. Gitu ya. Oke, ini yang terakhir ada ciri-ciri cerpen. Nampak? Nampak, Ibu. Iya, ciri-ciri cerpen. Bersifat fiktif. Fiktif itu apa? Ada yang bisa jawab? Fiktif. Iya, siapa? Langsung hidupin aja mic-nya. Fiktif itu apa? Orang nyata, Bu. Tidak nyata. Iya, tidak nyata atau bersifat hayalan gitu ya. Hayalan. Digaris bawahi ciri-cirinya. Yang pertama apa? Fiktif. Digaris bawahi, diingat. Yang kedua apa? Tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Seperti tadi, yang makanya Ibu bilang kalau misalnya sudah ingat ciri-ciri cerpen ini harus wajib kalian ingat ciri-ciri cerpen ini. Kalau kalian sudah ingat ciri-ciri cerpen, jadi kalian bisa tahu apa itu pengertian dari cerpen tadi. Karena apa yang di ciri-ciri ini 10.000 yang tidak lebih dari 10.000 kata tadi, Ibu bilang ada di garis bawahnya di pengertian cerpen kan? Iya, Ibu. Iya. Iya, Ingat ya. Yang ketiga, dapat dibaca sekali duduk. Sekali duduk itu apa? Sekali duduk. Namanya juga sekali duduk. Berarti yang kita baca itu singkat, jelas. Kayak gitu ya. Itu dia. Terus yang keempat, ada diksinya. Diksinya dipakai tidaklah rumit sehingga mudah dipahami. Karena tadi dia dapat dibaca sekali duduk, boleh pemilihan diksinya yang bagus, tapi tidak rumit, supaya mudah dipahami oleh si pembacanya. Seperti itu ya, diingat. Selanjutnya memiliki alur tunggal atau satu jalan cerita. Kenapa, Bu? Kenapa nggak boleh campur? Sebenarnya nggak apa-apa juga campur, asalkan tidak boleh lebih dari 10.000 kata tadi. Kembali lagi ke atas ini. Gitu. Tapi alangkah lebih enaknya kalau misalnya dia satu alur gitu kan, satu alur tunggal, satu jalan cerita, biar mungkin karena namanya juga cerpen, ceritanya pendek, cerita pendek, biar sekali duduk sebentar gitu, maksudnya ringkas bacanya gitu. Yang selanjutnya ini ada biasanya ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan. Jadi cerpen ini biasanya berhubungan dengan kehidupan gitu. Makanya setiap cerpen pasti ada nilai moralnya. Inilah dia, berhubungan dengan memiliki pesan moral yang terkandung di dalam cerpen itu. Jadi semuanya ini, ciri-ciri cerpen ini berhubungan. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa. Ya. Anak-anak semua udah tahu tuh apa itu ciri-ciri cerpen, apa itu unsur-unsur cerpen, apa itu pengertian dan tujuan cerpen. Oke. Kalau udah semuanya berarti udah tahu dong apa tugasnya ya. Tugasnya, ya, sebentar. Tugasnya adalah membuat cerpen. Jadi, anak-anak semua bisa buat cerpen. Bebas, temanya apa, topiknya apa, sesuai dengan keinginan masing-masing aja. Ibu juga pasti, kalian semua pasti juga udah pintar, udah teknologi udah maju, pasti bisa buat cerpen dengan bagus. Di internet juga banyak, bisa cari contohnya, tapi alangkah lebih baiknya dibuat dengan sendiri, pakai tulisan sendiri, walaupun misalnya enggak begitu bagus gitu, tapi kalau misalkan pakai tulisan sendiri pasti kayak ada perasaan bangga untuk diri sendiri, bukan? Iya, jadi segitu aja. Ada pertanyaan? Iya, Kapan Ibu. Bu dikumpul? Oh, kumpul. Dikumpul 1 minggu aja ya, Nak. Ini batas waktunya seminggu, ya berarti minggu depan udah Bu, dikumpul. diketik apa ditulis? Bebas, boleh. Tapi lebih enak diketik kali ya. Diketik aja ya. Oke, nanti dikirim di Nanti WA group. cerpennya dikumpul aja.
dikumpul aja atau nanti kami maju ke depan, Bu? Kan masih virtual, Merisa. Iya kan dikumpul nanti aja atau dikirim di dibukain Google, juga ke di nanti Google di Zoom, Classroom Bu. ya. Nanti Ibu buka Oh, di ya, Google Bu. Classroom, dikirim ke Iya, Classroom Bu. ya. Baik, kalau Ya, ada yang baik, Bu. bertanya, Ibu bertanya sekali ya. Tadi siapa yang ingat minimal 2 atau 3 lah ciri-ciri cerpen? Ayo, ciri-ciri cerpen. Saya, Bu. Saya, Bu. 10.000 kata. Kiki dulu, Kiki 1, Angel 1, Merisa 1, Salmi 1. Oke, yuk. Bersifat fiktif. Iya, bagus. Udah 1 aja, Kiki. Lebih dari 10.000 kata, Bu. Tidak lebih dari 10. Tidak lebih. Ya, Maaf, bagus, Bu, Merisa. salah. Ibu, Bagus, Merisa Merisa. salah, Bu. Kali Angel? duduk. Iya, bagus. Salmi? Bersifat fiktif atau karangan, Bu. Oke, boleh, bagus. Semuanya berarti didengarkan apa yang Ibu bilang, berarti didengarkan. Oke, bagus sekali, bagus anak-anak. Jadi, segitu aja dulu pertemuan kita pada hari ini. Ibu harap semuanya dikerjakan tugasnya, karena kan tugasnya nggak susah ya, dikerjakan ya. Oke, itu aja mungkin untuk pertemuan kita hari ini. Apa yang tadi Ibu jelaskan boleh dicatat, diingat. Kan udah ingat tuh, dicatat, oke? Oke, anak-anak, dijawab dong. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, terima kasih atas waktunya semuanya ya. Terima kasih. Iya, Bu, Selamat sama-sama. siang. Siang, Ibu. Siang, Ibu. Selamat siang.